Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung. Alhamdulillahilladzi malikus samawati wal ardi wa ma fihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah al malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul abdil amin. Amma ba'du. Faya ayuhal sahabat-sahabat pena yang ada di dunia sosmed, alhamdulillah syukur dalam kesempatan ini kita dapat bermuajah kembali, bertatap muka lewat video dengan Abah Thayyib. Insyaallah dalam pertemuan ini kita akan membawa kenikmatan di dunia, kebarokan kehidupan, dan mungkin manfaat apa yang menjadi kehidupan kita bersama-sama di dunia, insyaallah sampai di akhirat. Allahumma amin. Nah, di sini Abah Thayyib akan menjawab pertanyaan yang akan menikah, yakni saudara Bang Jidayen, yaitu saudara Bang Jidayen. Nah, sebelum lanjut, mari kita absen dulu dari mana Anda dan siapakah Anda. Kemudian jangan lupa untuk tekan like tombolnya dan loncengnya agar Anda sekalian selalu bisa mengikuti konten-konten video-video Abah Thayyib yang terbaru. Dan yang semuanya itu mengikuti hal tersebut, kami selalu mendoakan: satu, diperpanjang kehidupan umurnya, tawil ngumur, kemudian dikasih rezeki yang banyak, kasiron, kemudian diberi kemanfaatan kehidupan yang barokah di dunia, insyaallah sampai di akhirat. Allahumma amin. Mari kita buka lembaran dengan menjawab saudara Bang Jidayen, yang mana beliau akan segera menikah. Yang ditanyakan, Mas Jayen ini mungkin kelahirannya Jumat Wage, pria Jumat Wage, pria Jumat Wage. Nah, kemudian putri Jumat Pon. Ini jangan salah mengartikan bagi mereka orang yang masih mempunyai budaya Jawa, akan selalu mengingat untuk mensiarkan budayanya. Namun kalau yang sudah tidak memakai budaya Jawa, hal-hal yang macam ini tidak dipergunakan atau diabaikan. Namun kalau Anda masih akan menanyakan, karena saya dulu pernah belajar masalah hal-hal yang misteri yang terkandung di dalam kehidupan budaya Jawa, insya Allah saya akan jawab sebagaimana penjawab yang singkat, yaitu hari Jumat pagi itu nilai dari pasaran dan harinya itu Jumat 6 paginya 4 ada 10. Kemudian Jumat Pon, Jumat ada 6, Pon ada 7, adalah 13. Mohon maaf, nun sewu, Mas Sinten Jayen itu kalah dengan calon mbaknya. Karena apa? Nilai petonnya lebih besar sang putri. Mungkin kalau nanti ada dialog merumuskan sesuatu hal, sampean Mas yang laki-laki, Mas Jayen itu seakan-akan jangan membuat apa itu gaduh. Mari kita ikuti kehendak sang putri, karena walaupun bagaimana Anda nilai dari neptunnya sudah kalah. Nah, ini di antara 10 dan 13 itu kita tambahkan mendapatkan 23. Untuk mencari kehidupan, jarak kehidupan calon pinanganten, calon temanten berdua, itu sifatnya dibagi 3. Kok dibagi 3? Gimana, Bang? Dari air, kemudian angin, kemudian dari panas. Karena 3 unsur ini yang menghidupkan manusia. Tanpa 3 unsur ini manusia akan mati. Makanya perlu sekali ini dibagi 3 dahulu. Mendapat berapa? 7 kali 3 21, mendapat dibagi 3
dapat 7, lebihnya ada 2. Nah, lebih 2 ini ya 20 kali 3 21. 23 dipotong 21 masih 2. Ini bagus. Jadi yang satu jarak kehidupan berdua ada 2. Nah, ini 2 ini berarti Anda mendapat 1, yang putri calon wanita yaitu calon pengantin wanita ada 1, berarti sama. Tidak hanya 1. Yang biasanya kurang ngenggono atau tidak bisa dilaksanakan atau dirubah itu yang dibagi 3 itu habis. Contohnya yang nilainya 24 itu dibagi 3 habis. Makanya itu harus untuk pernikahannya ijab wakobulnya itu diganti harinya yang disesuaikan dengan kehidupan atau dengan kelahirannya yang tidak jumlahnya 24. Oke, paham? Nah, lanjut. Jadi jarak kehidupannya 2 itu cukup, yaitu 1, 1, 1. Jarak kehidupannya. Yang nomor 2 yaitu dari dihitung rezekinya. Rezekinya cara menghitungkan bagaimana? Dari lahir, sandang, pangan, papan, gawean. Jadi jangan disalahartikan lahir, sandang, pangan, loropati. Tapi ini juga bisa, cuma yang sebaiknya itu pakai lahir, sandang, pangan, papan, gawean. Karena apa? Kita akan hidup. Tidak akan sakit, tidak akan matinya kan nanti. Jadi yang penting kita setelah menikah itu akan mencari kehidupan. Karena apa? Sesuai jarak kehidupan calon pinanganten yang cukup 2 itu. Jadi caranya untuk mencari kehidupan itu pakai hitungan 5, yaitu dari lahir, sandang, pangan, kemudian papan, gawean. Kalau 23 dihitung jatuhnya ke pangan ya, lahir, sandang, pangan, betul. Jadi dihitung untuk hal ini jatuhnya di pangan. Ya tak? Dibagi 3 kan mendapat 5, 23 dibagi 5 mendapat 4, 20 lebihnya 3 tidak bisa bagi 5. Jadi tinggal hitung yang terakhir jatuhnya ke pangan. Itu yang nomor 2. Kemudian yang nomor 3 yaitu dihitung dari jalan perjodohannya. Itu hitungannya ada 8, yaitu jodoh, ratu, pegat, jodoh, pegat, ratu, jodoh, kemudian topo, terus tinari, padu, kemudian sujanan, yang terakhir pinasti. Nah, kalau 23 itu dibagi 8 itu mendapat 2, lebihnya 7. Lebih 7 itu dihitung jatuhnya di sujanan. Nah, bagi 7 ini tadi dibagi 5, ini dibagi 8, jatuhnya sujanan. Nah, sujanan itu maksudnya gimana? Kalau menurut para pujangga itu bermakna sujanan itu kan sesuatu hal yang selalu gimana ya, mempunyai perasaan was-was gitu loh, tidak percaya diri. Kemudian mungkin ada orang yang masuk mempengaruhi, itu juga bisa dijadikan kesujanaan. Nah, dengan adanya sujanan ini, maka Anda sekalian harus hati-hati di dalam kehidupan Anda menata kehidupan untuk menyetir, mencari rezeki di dalam bebrayan nengar copodo niki. Mungkin Anda akan terselipkan dengan perasaan sujanan. Perasaan sujanan itu auranya atau termasukkan oleh orang-orang tertentu. Misalnya dari keluarganya bisa masuk, membisiki yang kurang cocok untuk Anda berdua juga bisa. Mungkin dari orang tua, kalau lakinya moro tuane, wedoknya ke lakinya, bapak lakinya ya juga moro tuane.
ini juga mempunyai kalau kesudanan mereka Anda berdua itu salah satu dibisiki jangan begitu, itu salah. Kemudian Anda di antara Anda berdua itu tidak ada keseriusan yang akhirnya akan menjadi gegeran secara besar atau secara kecil. Dengan adanya ini maka Abah Toy memberikan menggarisbawahi jangan sampai hal-hal yang sepele itu dijadikan nantinya dijadikan perkara yang besar. Mari kita dialog bersama dengan keadaan damai, dengan kepala dingin, dan semuanya itu insya Allah dengan rasa tawakal kita, tawaduk kita melaksanakan kehidupan ini agar kita bisa mencapai hidup yang lebih baik, yaitu dengan cara kita menentukan sesuatu. Andai kata laki dan perempuan itu sama-sama menyetujui, jangan terpancing dengan imbas dari luar yang masuk ke rumah tangga Anda, karena Anda dihitung dalam prediksi itu di sujanan ini mungkin banyak sekali setan-setan yang mau masuk, apalagi Anda setelah nanti usahanya sukses, kemudian mungkin akan rezekinya banyak, kerjanya enak, mungkin banyak sekali orang-orang yang iri dengan Anda sehingga memberikan kacauan-kacauan kecil. Andai kata Anda tidak bisa menghemat dan bisa menghimpit dengan hal tersebut, mungkin Anda akan tergelincir dengan setan-setan masuk kepada rumah tangga Anda. Dengan adanya itu, Pak, insya Allah semuanya ini kalau Anda itu perkara-perkara yang tidak senonoh. Oke, paham? Jadi memang sujanan ini banyak sekali yang terjadi, sehingga banyak teman-teman saya dulu yang dihitung itu jatuhnya sujanan, ya akhirnya begitulah, sehingga putus di dalam pertengahan perkawinan atau perjodohan, itu akhirnya pegatan kan gitu, ada juga. Akhirnya juga ada yang putus di dalam kehidupan, biasanya mau lancar ekonominya malah menurun. Itu juga bisa terjadi, karena walaupun Anda mempunyai kehidupan yang baik, jarak hidupnya itu 2, kemudian dihitung pakai 5 pas pangan, namun di hitungan yang ketiga, yang nomor 3, hitung 8, jatuhnya kesujanan. Ini sangat gawat sekali kalau sujanan, karena misteri-misteri setan-setan itu akan masuki ke rumah tangga Anda. Kalau kurang percaya, coba aja nanti Anda setelah berjalan 1 tahun, seminimal 6 bulan itu sudah akan terjadi hal-hal yang sifatnya negatif untuk mempengaruhi kehidupan Anda. Ini tolong sesuai dengan prediksi saya atau tidak. Mungkin kalau sesuai itu memang sudah nasihat Allah begitu. Kalau tidak sesuai, ini hanya merupakan prediksi. Oke? Nah, lanjutnya yaitu yang keempat, yaitu kalau dihitung memakai tapal Adam bubrah susah, itu jatuhnya di bubrah, yaitu pakai hitungan 4. Itu jatuhnya di bubrah. Apa maksudnya bubrah ini? Apa rusak rumah tangganya? Ada yang kadang-kala menilai begitu. Namun jangan ditasarufkan atau diartikan sesuai dengan kerusakan dalam rumah tangga. Artinya bubrah ini bila mana Anda nanti sudah mempunyai kehidupan baru, kemudian mempunyai hal-hal yang tertentu, akhirnya semua hal-hal yang kurang suka, kehidupan Anda yang kurang baik, itu bisa diganti, dirusak dulu, diganti kehidupan yang baik. Artinya hijrah dari hidup yang jahat kemudian yang baik. Itu namanya orang membubrai dan gaweni. Artinya dirusak dulu kemudian baru yang rusak ini diperbaiki. Nah, akhirnya apa? Mungkin dari pendapat nyonya Anda, mungkin dari pendapat Mas Jayan sendiri yang kurang sepadan atau kurang cocok, harusnya semua itu berjalan bersama,
untuk mencari kehidupan ridho Allah, meniti kehidupan di dunia, karena berdasarkan sebagaimana sang istri adalah penunjang karir sang suami, dan sang suami ini adalah sebagai arijalu kuamuna yang akan bertanggung jawab dengan istrinya. Kalau istri itu banyak sekali tidak punya tanggung jawab, namun sang lelaki itu bertanggung jawab dengan istrinya, dengan anaknya yang nanti akan dikisah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jangan lepas Anda sekalian untuk berdialog, berdiskusi yang sesuai dengan kehidupan yang ada di negara Indonesia. Karena apa? Di sini kalau terlekan dengan budaya, kemudian pelajaran-pelajaran atau misi-misi fikih yang langsung melalui Al-Quran dan hadis terlek itu tidak cocok. Karena apa? Sifatnya wanita itu hanya diam di rumah, semuanya itu dibelanjakan dengan sang lelaki, dan dia itu hanya mengabdi. Seakan-akan sang istri itu sebagaimana untuk memuaskan atau untuk memberikan spirit sang suami untuk pekerjaan ibadahnya dan sebagainya. Namun kalau di Indonesia kebanyakan saya tahu dan melihat semua itu berjalan bersama. Yang laki-laki ya begitu, yang istri itu juga membantu. Apa tidak boleh? Insya Allah diperbolehkan, asalkan sesuai dengan dikma-dikma kehidupan dan norma-norma agama. Kalau Anda beragama Islam, norma agama itu mari kita pegang teguh. Dan kalau Anda masih mempunyai budaya-budaya yang sifatnya itu juga misteri, mari kita pakai namun tidak dipegang teguh. Karena apa? Tidak ada pertanyaan di balik kehidupan ini masalah budaya Jawa. Yang ditanyakan nanti ya sesuai dengan kaidah di hukum Islam. Nah, dengan adanya itu gimana kita akan mencari keselamatan? Karena kalau kita tidak meneliti, tidak menelaah, tidak mempunyai teori-teori, ini tidak akan selamat Anda sekalian. Karena apa? Banyak sekali terjadi orang-orang yang masih mempunyai paham Jawa, tapi pura-puranya dia tidak pakai budaya Jawa. Akhirnya dia itu akan tergelintir di mana? Di jurang kecelakaan atau di jurang kenistaan dan lain sebagainya. Kiranya saudara sekalian, terutama Mas Jijaden, ini mungkin insya Allah dengan kuliah Batoyib yang singkat padat ini sudah akan mengerti. Dan tolong bila mana kurang mengerti bisa komen di kolom komentar. Kalau mungkin kurang pas bisa bertanya kepada lingkungan yang mempunyai ilmu-ilmu yang sifatnya untuk hal-hal misteri yang tersebut di dalam pernikahan Anda sekalian. Insya Allah kalau menurut saya pernikahan Anda bagus dan mohon segera dilaksanakan. Jangan menantung dan mengulur waktu untuk pernikahan. Karena apa? Kalau mengulur waktu pernikahan itu termasuk sudah mengurangi kehidupan yang bahagia. Akhirnya sunnah Anda kurang sekali. Yang diprediksi mendapatkan kehidupan yang sudah layak, namun kalau diulur akan mendapatkan kehidupan yang belum layak. Demikian kiranya mungkin insya Allah ada fadilah dan gunanya, dan bila mana ada manfaatnya, saya hanya mengucapkan dengan teriring doa jazakumullahu khairan jazaa, dan kami akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.